Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batika akan melanjutkan pembahasan tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Sebelum kalian mengambil kesimpulan apa itu himpunan kosong, apa itu himpunan semesta, coba kita telaah masalah 2.1. 4 orang siswa, Batara, Simon, Sudraja, Marsius, memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, kemarin Batika sudah meminta kalian untuk mencari macam-macam atau jenis-jenis bilangan. Misalkan bilangan asli mulai dari 1, bilangan cacah mulai dari 0, bilangan bulat dari bilangan negatif, 0 dan positif, bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Sekarang kita menjawab. Coba pertanyaan nomor 1. Menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Tadi Batika jelaskan bahwa bilangan cacah itu mulai dari 0. Berarti ada tidak bilangan cacah yang kurang dari 0? Tidak ada kan? Nah, berarti jawabannya tidak ada anggotanya. Yang nomor 2, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berapa? 1. Iya kan? 1 kan mulai dari 1. Kemudian kurang dari 1? 0. Berarti ada enggak anggotanya? Tidak ada. Kemudian nomor 3, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil kan misalkan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 3 bisa enggak habis dibagi 2? Tidak bisa, berarti tidak ada anggotanya. Yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, bilangan prima yang merupakan bilangan genap berapa? 2, ya kan? Berarti, nah, di alternatif penyelesaian masalah kalian dapat baca betul ya, yang cacah kurang dari 0 itu tidak memiliki anggota, kalimat yang paling bawah. Kemudian nomor 2 juga tidak memiliki anggota. Yang ketiga tidak memiliki anggota juga. Yang keempat yaitu 2. Nah, dari soal nomor 1 sampai 3, soalnya tidak atau himpunannya tidak memiliki anggota. Itulah yang dinamakan dengan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya. Untuk masalah 2.2 silakan kita pelajari. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita menuliskan nama siswa dengan huruf Y, Septi S, dan Andi A. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Nah, di alternatif penyelesaian sudah jelas sekali bahwa yang pertama pasti memilih nama siswa yang dimulai huruf Y, S, dan A. Kemudian yang nomor 2
mengelompokkan. Ya, yang namanya dimulai dari huruf Y, S, dan A. Ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Mendaftarkan anggotanya kemarin kita sudah mempelajari tentang mendaftar anggota. Kemudian yang S adalah himpunan nama semua siswa di dalam kelas. Yang A itu himpunan nama siswa yang dimulai dari huruf Y. Yang B nama siswa yang dimulai dengan huruf S. Dan C himpunan siswa yang dimulai dengan huruf A. Nah, perhatikan kotak atau lingkaran-lingkaran berikut. Pada gambar 2.2 inilah yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan atau menggambarkan tentang himpunan. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, diagram Venn itu digambarkan dengan persegi panjang ya. Di pojok kiri atas pasti ada huruf S. S itu menggambarkan semesta. Nah, kita kan mempelajari himpunan semesta. Nah, kemudian ada lingkaran pink yaitu A, B, dan C. Himpunan A bisa digambar dengan kurva tertutup berupa lingkaran boleh, oval juga boleh. Kemudian B juga sama, C juga sama. Kemudian ada titik-titik ya, itu unita, depannya dikasih titik, uniar juga, dan seterusnya. Berarti kalian bisa membaca diagram. Nanti misalkan ada soal tentang diagram Venn, kalian juga harus bisa membacanya. Misalkan itu A, di dalam himpunan A pakai huruf besar ya kan himpunan. Berarti anggotanya siapa saja? Yunita, Yuniar, dan Yasin. Kemudian himpunan C, Andi, Ahmad, dan Anton ya. Seperti itu. Kemudian kan berdasarkan keterangan di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Himpunan A berada di himpunan S, berarti masuk ke S. Himpunan B dan C juga. Kemudian himpunan S memuat himpunan A, B, dan C. Artinya himpunan S memuat semua unsur dari himpunan A dan C. Yang nomor 3, himpunan siswa di kelas merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa dimulai dari huruf Y, S, dan A. Nah, jadi kesimpulannya, nah di sini di halaman 125 ini berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di paragraf ketiga ya, di situ ada kesimpulan himpunan kosong ya. Himpunan yang tidak memiliki anggota dinamakan himpunan kosong. Notasinya adalah sebagai berikut. Simbolnya adalah seperti itu, kurung kurawal atau lingkaran dikasih coret itu ya. Kemudian nomor 2, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan, disimbolkan dengan huruf S tadi ya, seperti gambar diagram Venn tadi ya. Contohnya di sini contoh 2.4, tentukan himpunan semesta yang mungkin, berarti himpunan 135. Kalian tahu 135 itu himpunan apa? Bisa himpunan semesta apa? Yang pertama, bisa jadi himpunan semestanya bilangan ganjil, bisa jadi bilangan bulat ya, dan banyak lain sebagainya. Nah, di alternatif penyelesaian ini sudah ada. Bisa kalian pelajari. Selanjutnya tentang diagram Venn. Diagram Venn sendiri tadi Bu Atika sudah jelaskan ya. Kalian perhatikan. Di situ ada keterangan. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar
Inggris bernama John Venn tahun 1834 sampai 1923 ya. Kemudian membuat diagram Venn itu yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, tadi sudah Bu Atika jelaskan, dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas, betul ya. Yang B, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Ya, tadi bisa berupa lingkaran, bisa berupa oval. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titiknya. Yang D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, misalkan banyak nggak bisa dijangkau, berarti tidak perlu dituliskan. Yang paling penting sekarang, ada 4 diagram Venn. Kalian perhatikan, apa beda gambar 1, 2, 3, dan 4? Nah, coba apa? Coba kalian tebak apa dulu? Bedanya adalah terletak pada lingkarannya, ya kan? Gambar pertama lingkarannya terpisah. Yang kedua sebagian menempel, ya kan? Saling berhubungan. Yang ketiga, nah, ada salah satu yang masuk ke dalam salah satu lingkaran, ya kan? Kemudian yang keempat, gambarnya menempel semua, ya kan? Berarti cuma ada satu lingkaran. Nah, bedanya apa? Kalian perhatikan anggota himpunan A dan B. Di sini kan ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan B. Kalian perhatikan yang nomor 1 dulu, coba tadi yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini ya, yang kalimat paling bawah, himpunan diagram Venn S terdiri dari 1 sampai 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6. Cara pertama adalah kalian buat persegi panjang, kemudian huruf S pada pojok kiri atas. Yang ketiga, kalian perhatikan anggota A dan B ada yang sama enggak? Nah, anggota A dan B kan tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah seperti gambar yang nomor 1 ini, ya kan? Nah, di dalam lingkaran A berarti ada anggotanya, yaitu 1, 2, 3, yang B 4, 5, 6. Kemudian kan tadi ada semesta, jadi anggota semesta itu harus masuk ke dalam semua, ya kan? Semua persegi panjang harus masuk ke dalam situ. Yang belum ada apa? Berarti angka 7, 8, 9. Berarti letaknya boleh di sembarang tempat, yang penting di luar lingkaran tetapi di dalam persegi panjang. Begitu ya. Yang nomor 2 juga sama. Kalian perhatikan anggota A dan B ada yang sama tidak? Ada, yaitu 4. Nah, ada beberapa yang sama, berarti lingkarannya ada sebagian yang masuk, ya kan? Itu 4 di tengah-tengah A dan B. Berarti artinya 4 itu masuk anggota A dan juga masuk anggota B. Nah, selain angka 4 berarti di lingkaran yang pink itu 1, 2, 3. Terus yang B 5, 6, 7. Berarti yang anggota semesta yang belum masuk mana? 8 dan 9 di luar lingkaran. Yang nomor 3, perhatikan, kok bisa itu masuk semua di lingkaran B? Karena A itu anggotanya 1, 2, 3 masuk semua di anggota B, jadi lingkarannya seperti itu ya. Yang keempat, kok bisa lingkarannya cuma 1? Nah, karena anggotanya masuk semua atau sama semua, ya. Seperti itu ya. Diagram Venn ini cukup mudah jika kalian mau belajar ya. Nah, sekarang di sini ada ayo kita menggali informasi. Coba kalian perhatikan gambarnya.
himpunan S-nya di situ langsung ya, yang A, himpunan S berarti semua anggota yang masuk dalam persegi panjang termasuk himpunan S. Di situ tidak ada angka 9 ya. Nah, mungkin salah cetak, kurang angka 9. Yang A 1 2 3 4, betul. Yang B 4 5 6 7, betul ya. Kemudian yang C, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, yaitu C berarti 4. Yang E, D anggotanya menjadi anggota A atau B, berarti semua. Kalau ada kata-kata atau berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 5, 6 ya kan, 5, 6, 7 ya, semua disebutkan. Kemudian E tidak menjadi anggota A atau B berarti 8 dan 9. 9-nya itu tidak ada ya. Nah, sekarang kalian coba tugasnya mencoba menggambar diagram Venn nomor 2. Yang ayo kita menalar nomor 2. Kalian perhatikan tadi gambar keempat diagram Venn, kalian coba di buku tulis kalian masing-masing. Oh ya, maaf, yang G sama H belum Bu Atika jawab ya, yaitu himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Ya berarti tadi 1, 2, 3, kemudian G yang anggotanya hanya menjadi anggota B berarti 5, 6, 7 ya. Jangan lupa tugasnya gambar nomor 2, gambarlah, gampang kok, pakai penggaris biar rapi. Sekian dari Bu Atika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.